Ya oke, sorry agak lama ya. Jadi takdirnya Tuhan ya, ternyata laptop gue blue screen gitu kan. Jadi ya gue terpaksa backup ulangin yang ini. Semuanya. Jadi beberapa minggu, berapa hari yang lalu itu ternyata blue screen dan gue akhirnya terpaksa install ulang semuanya Windows. Ya udah kita mulai lagi aja ininya pelajarannya ya. Di video ini gue bakal jelasin agak agak panjang gitu, agak banyak kayaknya. Karena biar sekalian aja gitu kalau gue mungkin ngejelasinnya dari materi-materinya itu biar lu juga apa ya nggak ketinggalan gitu. Oke, di skin di ini ya. Untung ini proyek udah gue iniin, udah gue backup gitu. Oke, sekarang begini. Kan kita udah belajar soal ini tuh apa aja dan gue minta ke lu untuk uh, lancarin lagi pembuatan kontainernya, teksnya dan segala macam itu tolong dilancarin ya. Nah, sekarang gua mau jelasin soal apa itu action. Nih sebelah sini tabnya. Jadi action itu bakal agak banyak. Kalau yang ini kan lu udah tahu, yang align atau layout ini kan lu juga udah tahu ya, ini semua nih. Nah, kita masuk ke action. Apa aja sih yang bisa dikasih action? Basically hampir semua. Hampir semua tuh bisa dikasih action. Entah itu viewer, entah itu container, terutama container sih biasanya memang kita. Teks itu pun bisa dikasih action kalau diklik gimana gitu. Termasuk icon button dan gambar itu semua itu bisa dikasih action. Ada sih beberapa yang nggak bisa dikasih action. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu aja. Gini, oke, action itu apa? Action itu se seharfiahnya ya aksi gitu kan. Maksudnya dalam artian dia itu dikasih sebuah apa ya, kayak kalau kita bilangnya trigger sih, pancingan. Jadi dikasih aksi, kalau misalnya dipencet kenapa, kalau dideketin mouse kenapa, atau di hover kenapa, kalau misalnya di lift mouse atau mouse-nya itu dijauhin itu kenapa. Ya, nah ini pertama gue jelasin satu-satu. Dari ujung paling kiri ini ada open panorama. Open panorama ini dibuat ketika dia lagi ada apa namanya, mau pindah scene. Jadi dari panorama satu ke panorama 2 atau background satu ke background 2 itu caranya pakai open panorama. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kalau lo mau pakai open panorama, pastiin lo punya panorama tuh 2. Iya dong. Gimana caranya biar bisa ganti panorama kalau panorama cuma satu gitu kan. Nah, ini gue rename dulu P1 dan P2. Artinya panorama 1 dan 2 ya. Nah, kalau lo mau open panorama, sesimpel gini. Jadi kan gue tadi bilang ya semua hal yang ada di sini itu sebenarnya bisa dikasih action gitu loh. Nah sekarang gue akan kasih sebuah apa ya, sebuah perumpamaan ya. Ini gue hapus dulu. Perumpamaannya kita biar gampang itu pakai button aja deh. Ini karena gue udah bikin kan ya. Nah ini gue hapus dulu actionnya. Itu apa aja nanti gampang. Nah, biar lebih afdol lagi, biar diri tengah. Jadi ya gue kasih dulu deh, biar gampang. Ya, dah. Ini masukin kontainer. Ya, jadi harusnya lo udah tahu tadi gue ngelakuin apa gitu ya. Tuh, ini gue hilangin. Biar bisa diklik. Oke, sekarang buttonnya udah di tengah. Jadi button ini gue ambil dari sini. Ya, dari sini ini. Karena ini sebelumnya gue udah bikin. Kalau lo mau bikin pakai ini nggak apa-apa. Dan ingat sekali lagi, semua yang di atas ini bisa dikasih action ya. Gue cuman ambil salah satu, itu cuman ya si buttonnya aja biar gampang gitu ya. Nah, kita coba open panorama. Nah, panoramanya kan
kita akan pilih nih, dia panorama 1 atau panorama 2. Kalau tetap panorama 1, ya nggak ngaruh. Kenapa? Karena di playlist ini kelihatan panorama 1 tuh yang paling ujung. Berarti dia kan sudah menjadi background gitu loh. Dari sistemnya sendiri gitu kan. Berarti kalau kita mau ganti ke panorama 2 atau bisa import other sih. Nah, import other ini lo abaikan yang ini 3 ini. Semuanya nanti ya. Jadi gue belum bisa eksekusi yang 3 ini. Jadi kita pakai standar panorama aja. Semua itu nanti pakai standar panorama. Kalau misalnya itu nanti di import panorama biasa, itu tetap standar. Bukan live, bukan adaptif, bukan stereo gitu ya. Nah, kalau kita input, misalnya gini, P3 aja, biar gampang. Playlist enggak, jangan ditaruh playlist. Nah, dia langsung akan milih. Karena ya ibaratnya lu pencetnya ini import other gitu ya. Jadi otomatis kepilih langsung ke P3 gitu. Nah, kalau ternyata salah pilih gimana? Ini ada tombolnya. Change source. Tuh. Misalnya mau ganti P2. Nah, dah. Nah, di sini sama jadi action dari tombolnya sendiri. Yang kemarin gue udah jelasin, kalau on click ya diklik, kalau on roll out itu artinya ya dideketin, sama aja sih kayak on roll over. Kalau on show, ketika buttonnya itu muncul, itu udah langsung auto pindah gitu. Kalau on hide, ketika buttonnya di hide gitu. Kalau on initialization berarti tandanya itu ketika awal game mulai, awal aplikasi mulai, dia langsung ganti gitu. Yang otomatis di sistem itu akan terdeteksi atau terbaca ya startnya bukan dari panorama 1, melainkan dari panorama 2, karena memang di sini kita setnya on initialization. Nah, ini abaikan aja nih. Nah, main viewer ini background. Ingat, main viewer adalah background. Kalau lu mau nambahin panorama di dalam panorama lainnya, ya berarti lu pakai viewer baru ke detect. Nah, start point ini biasanya gue cuma pakai 2. Abaikan yang 2 ini ya, dynamic dan from 3D model fix ini, abaikan dua-duanya. Kalau nggak yang start point fix, artinya dia ya titik awalnya aja, titik awal di mana dia akan muter gitu ya. Kalau custom fix kita bisa ganti. Misalnya kita nge-shoot ke atas, dia akan mulai dari atas. Kalau misalnya kita nge-shoot ke sini, dia akan nge-shootnya awal pembukaan dari sini. Kalau lu nggak mau ribet, ya berarti langsung start point aja. Tapi kalau mau agak ribet, ya berarti custom fix. Ini dipakai pas kapan? Dipakai ketika kita mau kasih tunjuk kalau itemnya itu di depan mata. Misalnya player itu kan nyari item ya. Nah, ketika item itu di depan mata, lu kayak mau nunjukin ini loh itemnya. Ya udah, taruh aja itemnya di mana. Misalnya itemnya di sini. Ya udah, taruh di sini. Gitu. Ini kita done. Dan abis itu kita preview. Ini baru gua rekam nih. Tuh. 4 November kan. Ini gara-gara blue screen gitu. Kalau nggak blue screen mah enggak. Gue tutup dulu. Nah, ini kalau gue roll over atau gue deketin, dia kan ganti-ganti warna. Ya harusnya lu udah tahu ya caranya gimana gitu. Ini kalau gue klik continue, nah dia akan ganti tuh sesuai dengan yang custom fix tadi gitu. Oke, sekarang udah ngerti ya? Itu open panorama. Oh, gue contohin lagi. Kalau misalnya lu cuman pakai start point fix ya, karena yang 2 kan nggak kepake gitu. Tek. Nah, dia akan langsung dari tengah nih, ngambil titik tengahnya di mana? Tuh start point. Bebas mau pakai yang mana, terserah, itu sama aja sebenarnya. Oke, sampai sini kalau lu ada pertanyaan silahkan di pause dan silahkan list pertanyaannya ke gue nanti biar gue jawab. Oke. Lalu ada open album. Open album ini kita akan ngebuka deretan foto. Gitu. Kalau misalnya gue punya ini wallpaper nih, contoh gue blok aja semuanya nih. Gue open. Nah, ini playlist no. Nah, ini kan
masuknya ke main viewer. Bisa sih lu masukin ke dalam kotak, sama logikanya harus pakai viewer yang ini. Ya, itu open album. Kalau kita buka, nah, dia akan langsung keganti. Tuh, dia akan langsung nge-zoom sendiri. Sebenarnya ini bisa disetting sih. Dia gerak atau enggak, mau auto transition atau enggak, gitu. Nah, ini open album, gitu. Oke. Nah, album itu akan masuk ke photos ini. Nih, jadi kalau misalnya eh lo mau ganti-ganti posisinya, ini tinggal di drag tuh. Maka ini yang akan keluar pertama, misalnya ini akan keluar kedua, ini akan keluar ketiga gitu ya. Itu basically open album. Kayak begitu. Sebenarnya simpel kalau open album mah, nggak neko-neko lah. Sama aja kayak lu buka gambar, bedanya dia gambarnya banyak. Kalau lu pakai open image ya gambarnya cuma satu gitu. Nah, kalau video sama kayak open album tadi. Kita coba. Oh, nggak ada. Nggak tahu dah, nggak bisa. Kalau video sebenarnya sama kayak open album. Dia akan ngeplay videonya, ya, di main viewer, langsung di play. Nah, ini detiknya. Lo kalau misalnya lo mau mulai dari menit pertama, ya yang diubah yang ketiga, row ketiga nih. Kasih 01000 gitu. Ya, itu open video. Nggak nggak berapa kita pakai sih sebenarnya. Nggak pernah gue pakai juga video itu. Nah, kalau 360 video itu basically panorama, tapi dia bisa gerak. Nih, tuh. Makanya dia ada gabungan dari elemen atau parameternya si open panorama sama play video. Tuh. Ini juga jarang kita pakai. Nah, ini audio. Ini juga penting. Justru ini yang penting sih menurut gua dalam hal game ya, kondisi game. Kalau lo lihat di game gua itu, dia ada voice overnya, dia ada musiknya, backgroundnya. Nah, itu dari sini ngeplaynya. Nah, gimana caranya? Ini kan udah pasti on click ya. Sebenarnya bisa aja sih on initialization ini dipakai kalau misalnya baru mulai gamenya, backsoundnya harus mulai pas awal game masuk gitu ya. Nah, sama juga kayak on show juga bisa aja sih dimulai saat awal-awal gitu bisa aja. Nah, ini play. Ini tandanya kayak lo begitu diklik ngeplay, ini kita nggak pakai ya. Ini pas diklik stop, ini pas diklik pause, ya. Stop dan pause beda. Stop itu dia nggak akan dimulai lagi. Kalau gua, karena gua nggak pakai ini, dua ini. Nah, kalau pause, ya artinya itu dijeda bentar sampai di play lagi pakai ini, ya. Kalau stop, gua nggak mau pakai ini karena ya sebenarnya bisa-bisa aja sih begitu musiknya di stop terus dinyalain lagi ya bisa-bisa aja. Tapi dia bedanya kalau stop itu dia ketika musik dimulai terus lu stop terus lu play lagi, ya artinya lagunya mulai dari awal. Kalau pause kan misalnya lu pause di tengah-tengah ya, di tengah-tengah musik, pas di play lagi dia akan nyetel musik itu lagi, gitu loh. Jadi gue cuma pakai play atau pause, play atau stop doang, sesimpel itu. Kalau misalnya play, nah ini pilih audionya. Nah, audionya itu dia formatnya ada MP3, ada OGG, ada WAV. Tapi biasanya gue pakainya kalau nggak WAV ya MP3 gitu. Contoh, ini gue taruh sound effect ya. Ini, sound effect sound. Nah, begitu udah pilih backsoundnya karena dia, taruh, gue coba cek, dia itu MP3. Ketutup. Sorry. Nah, ini kalau misalnya lu udah ada soundnya ya ada di sini nanti. Nah, ini stop global musik.
when it plays artinya gini. Kalau ada background, misalnya nih kita play background sungai gitu ya di awal-awal game untuk menghadirkan suara sungai pas gamenya nyala. Nah, kalau ini diklik stop global music when play, nah itu ketika tombol itu dipencet dan lu masukin audio baru, contoh misalnya suara burung. Nah, maka suara sungai yang tadi kita setel di awal itu akan berhenti dan keganti sama suara burung. Gitu. Kalau play on current media, ini itu hanya di play di panorama itu aja. Artinya kalau lu ngeplay ini di panorama 1 dan tiba-tiba ada action lainnya open panorama 2, otomatis musiknya mati. Jadi kalau untuk background musik sebaiknya ini dimatiin. Jadi nggak dicek semua. Nggak di checklist gitu ya. Nah, don't resume ini gue juga nggak pakai sebenarnya. Oke, coba kita preview. Suaranya harusnya ada ya. Nih. Nah, itu kan ada suaranya tuh. Coba gue cek OBS. Oke, ada. Itu play musik ya. Ini gue double deh. Nah, ini gue kasih untuk stopnya. Nggak apa-apa, diginiin aja nggak masalah. Ini play, ini stop ya. Ini gue play, ini gue stop. Dia berhenti. Ini dipakainya kondisi apa? Ketika ada misalnya chat atau percakapan. Percakapan 1 dan percakapan 2 itu kan beda karakter. Nah, ketika percakapan 1 mulai, begitu dipencet next, itu percakapan 1 tuh akan stop. Akan habis itu pindah ke percakapan 2, percakapan 2-nya langsung nyala voice overnya. Begitupun seterusnya, ketika dipencet next akan stop gitu. Ya. Nanti coba praktekin sendiri aja gitu. Itu untuk audio ya. Nah, sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis dulu terus kasih ke gua. Oke, kita persingkat. 3D model kita nggak pakai, floor plan kita nggak pakai, yang kita pakai pop-up image. Nah, pop-up image itu sama kayak open album, bedanya dia cuma 1. Ya, jadi nggak banyak, 1 tapi dia nggak open, dia nggak nyimpan ke playlist dan bisa ibaratnya dikasih efek atau dikasih beberapa action tambahan gitu ya. Nah, gue mulai dari atas dulu deh. Auto close if no interaction. Artinya, ketika pop-up ini muncul, terus kita nggak ngapa-ngapain ya, mouse-nya kita lepas, kita nggak mencet keyboard, apa segala macam, dia otomatis nge-close gitu. Kalau max size itu kan lu udah paham ya, sama aja kayak sizing gitu kan dia. Ya. Nah, kalau misalnya ini, ya itu tadi, kalau misalnya nggak ada interaksi apa-apa, nggak dipencet, nggak pencet keyboard, nggak pencet mouse, dia auto close, ya kan? Nah, on close launch action, artinya ketika ini kan nanti bakal ada tombol X tuh di ujung. Nah, kita bisa tambahin lagi nih, kalau di close dia bakal ngapain? Misal gue tambahin, kalau di close dia akan munculin lagi, nggak usah, kita open panorama ke P2 aja. Nah, ya, biar gampang. Nah, stop background audio sama, jatuhnya kayak tadi ketika suara sungai tadi atau suara jatuhan air tadi itu ngeplay dan ketika di pop up ini muncul, pop up yang muncul itu background musiknya mati. Nah, kalau include audio artinya ketika dibuka itu akan munculin sound effect. Contoh kalau di gua ini dipakai misalnya kalau ada hints atau misalnya ada petunjuk, bukan hints, ada petunjuk ya, misalnya ada paper gitu ya, ada paper yang bentuknya map gitu. Nah, itu bukannya pakai ini.
untuk dilihat lebih dalam gitu. Contoh ya, gue akan coba pakai apa ya? Pakai ini aja deh. Dah. Nah, animation transition ini ketika dibuka dia bagaimana bukanya? Ada linear, quad. Ini bisa lu coba sendiri. Karena gue juga sebenarnya nggak terlalu explore ya. Kalau yang ini gue nggak pakai soalnya. Tapi lu bisa coba sendiri. Durasi ini durasi ngebukanya, animasinya gitu. Nah kalau toggle image to click ini, gue juga nggak pakai sebenarnya. Jadi udah gue biarin aja. Nah close button yang gue pakai ini sebenarnya styling dari si apa namanya tombol X-nya. Ini biasanya gue matiin semua nih. Jadi dia nggak ada backgroundnya, gitu. Nah ikonnya di sini gue merah pas normal, terus gue ganti kuning kalau misalnya di roll over, kalau misalnya dipencet dia akan jadi hijau, gitu ya. Kita cek apply this style for all pop-ups. Enggak, kalau gue nggak pakai biasanya. Tapi kalau lo mau pakai ya silahkan. Tapi biasanya gue nggak pakai. Nah, ini gue klik ya. Tuh, dia akan ada suara kayak ini loh, kayak orang ngelas. Nah itu. Nah kalau kita lihat nih, tuh merah kan normal. Ini gue hover, ini gue pencet. Tuh. Nah, dia akan open panorama 2 langsung karena kita set yang tadi. Apakah kita bisa lakuin lagi? Ya bisa. Cuman on close-nya ini nggak fungsi. Nah, dia balik lagi karena sama-sama panorama 2. Ibaratnya balik lagi ke start gitu. Tuh. Dia akan looping terus nih. Alias akan berulang. Tuh. Ya kan? Jadi, begitu. Itu pop-up image. Ya. Sampai sini kalau misalnya ada yang nggak ngerti, di pause sama list tanya ke gua. Ya. Pop-up media gua nggak pakai. Sebenarnya tuh ada pop-up panorama, ada pop-up album. Nah, pop-up ini tuh sama kayak pop-up image aja sebenarnya. Nggak beda jauh. Bedanya ya konteksnya itu ada panorama, ada album yang tadi udah gua buka ini, ada pop-up video. Ini 360 video sama 3D model. Terus bedanya apa sama yang ini? Gitu kan. Bedanya, kalau open album, itu kan kita harus ngeset viewer kalau misalnya kita mau bukanya di dalam background lagi gitu ya, dalam panorama yang sama gitu. Nah ini nggak usah. Sama kayak pop-up image itu nggak usah. Gitu. Ini open info window, ini kita nggak pakai ya. Pop-up web frame kita nggak pakai, PDF kita nggak pakai, open URL nggak pakai, download file nggak pakai. Nah yang penting yang ini justru yang paling mendasar gitu ya. Show and hide components. Oke, ini gue agak serius. Nah, gue akan bikin satu komponen. Contoh yang ini deh. Gue taruh sini ya. Biar lo ada bayangan gitu. Oke. Nah, jadi gue show ini dulu. Ini gue matiin. Jadi kondisi ini hide. Invisible-nya hide. Yang ini doang yang gue show. Ya. Nah, di sini ada show hide komponen. Komponen tuh yang ini ya, yang ini nih, ini komponen. Tuh. Jadi ketebak tuh. Ada kontainer-kontainernya gitu. Nah, sekarang show hide components itu jatuhnya kayak misalnya gini. Kalau lu mau nampilin komponen berikutnya itu pakai show hide komponen. Kalau lu misalnya mau nampilin entah icon button atau segala macam itu yang termasuk komponen ya ngaturnya dari sini. Sama. Ini simpel kok sebenarnya. Ketika diklik, lo maunya apa? Ini jangan lupa toggle show hide ini harus dipilih nih. Jangan sampai lo kepilih yang ini, nanti nggak berubah. Nih, ini gue demoin. Gue mau nge-hide yang tombolnya, ya kan? Effects ini dia cuman kayak ya efek transisi aja sih kalau di PowerPoint mah sama gitu kan. Fade, linear gitu kan. Gue mau nge-hide si next. Oke. Tapi gue mau munculin flow 1. Terus gimana?
Ini gue done. Untuk yang hide, ingat, show hide components itu hanya satu aksinya, nggak bisa dua-duanya. Jadi kalau mau dua gimana? Ini lo klik, lo Ctrl C, Ctrl V, dia akan ngeduplikat. Ini baru ganti ke show, tet, baru lo di checklist yang ini di uncheck. Dah, kita coba. Ini yang paling sering untuk merubah percakapan atau aset komponen-komponen yang ada di Metaplay. Nih. Nah, begitu. Ini juga ada tombol continue. Nah, continue ini dipakai untuk nampilin chat yang lain gitu. Oke, gue ulang lagi. Set. Nah, dia akan ganti. Otomatis button yang di belakang itu bakal tersembunyi gitu. Karena kita kan ngeset actionnya begitu ya, show dan hide. Ini harus bergandengan. Kalau di gua, ada juga sih beberapa kasus yang nggak gandengan juga ada. Cuman itu nanti ke depannya itu bakal gua ajarin di dalamnya Metaplay itu kayak gimana. Itu buat show hide component. Ini paling penting tapi paling simple kalau menurut gua. Nah, kita lanjut. Show hide for media ini gua nggak pakai. Nah, ini ada show hide hotspot. Oke, hotspot itu apa? Hotspot itu ngaturnya di sini. Panorama. Lu klik panorama yang lu mau kasih hotspot, baru di sini ada hotspot. Hotspot tuh apa? Dia tuh kayak stiker. Stiker di panoramanya. Jadi mau lu geser, mau lu pindah-pindah chat gitu ya, gonta-ganti komponen selama hotspotnya masih di panorama 1, ya lu akan tetap lihat. Nih, gue contohin. Ini hotspot nanti aja ya. Nih, contoh gue kasih animated, gue taruh apa ya? Ya simpel aja lah, yang inilah ya, gitu. Gue select, gue taruh sini. Nih, gue taruh atas. Add. Nah, ini nggak tahu nih gue kenapa nih. Nih, ya. Terus gua kasih, nggak usah, satu aja. Nih, di sini lupa gua hide dulu deh, biar lu ada gambaran show-nya. Nah, stiker itu tadi actionnya untuk munculin dia pakai yang ini, show hide hotspot. Berarti apa? Kita show, kita select panoramanya, yang dimana ada hotspot tadi di panorama 1, baru ketahuan tuh arrow 3. Ya. Nih, gue show lagi. Sebelum itu sekalian deh ya, gue klik lagi, gue double lagi. Tapi yang ini gue kasih hide. Dah. Oke. Kita lihat hasilnya gimana. Nih, ini gue show, ini gue hide. Gue show lagi, gue hide lagi. Nah, lu bisa lihat nih perbandingannya. Tuh, oke. Itu show hide hotspot ya. Kayak gitu contohnya. Nah, show hide hotspot sesimpel itu, yang lain lo nggak usah lihat. Delay ini kalau misalnya begitu diklik, itu lu mau ada jeda berapa detik. Misalnya lu set 1 detik, ya ketika diklik 1 detik baru muncul tuh hotspotnya. Tapi kalau pengennya langsung, ya berarti delaynya dimatiin. Gitu. Itu show hide hotspot ya. Sampai sini kalau ada pertanyaan, silakan tanyain ke gue. Di list pertanyaannya. Pause dulu. Nah, untuk hotspot ini lebih kayak sebenarnya trigger biasa sih, nyeting trigger hotspot, dan gue juga jarang pakai ini sebenarnya. Jadi kita nggak perlu hiraukan itu. Execute JavaScript. Nah, execute JavaScript ini buat micu salah satu script, atau kalau biasanya coding lah ya, kita normalnya sebutnya coding gitu.
coding untuk integrasi ke web. Misalnya itu tombol submit gitu ya. Tombol submit itu nanti di triggernya pakai JavaScript. Tapi ini udah ranahnya IT, kita tinggal kopas aja sih scriptnya di sini apa gitu ya. Misalnya integer A sama 10. Nah, itu dia langsung ngeset coding ini di sana. Terus sesimpel itu, nggak perlu dipikirin karena itu ranahnya IT. History nggak pakai, social sharing nggak pakai, media control. Ini gua sebenarnya juga jarang pakai. Ya. Salah ya Allah. Media control jarang pakai, list control jarang pakai. Nah, change language. Change language ini sebenarnya sama kayak transcript. Jadi kalau lu lihat nanti di Metaplay itu ada beberapa bahasa yang kita udah pakai, itu dia otomatis pindah. Ya. Contoh. Gua akan ngesetnya tuh di project, di language. Oke. Gua akan tambahkan di sini Indonesia. Nah, ini bahasa Indonesia. Nah, dia ada di button. Tuh, continue. Ini berarti gue klik gue set selanjutnya sama selanjutnya. Oke. Nah, ini gue set ya untuk change language. Change language-nya di sini. Nah, gue ganti ke bahasa Indonesia. Oke, kita lihat. Dia akan langsung ganti tuh. Tik. Nah, ganti kan dia. Langsung ganti title ya atau tulisan-tulisan ya. Gitu. Jadi ini providing semua aset-aset. Contoh kalau misalnya ada aset game, ada aset gambar, ada aset tulisan, voiceover, itu akan terganti semua ke bahasa yang dipilih tentunya dengan trigger itu. Oke, tuh. Itu simple, change language. Selanjutnya di sini auto trigger at start. Artinya kalau sampai button ini dipencet, artinya akan ada sesuatu yang yang terpicu atau mulai gitu loh. Contoh kayak lu ngeset kalau misalnya di on initialization ya, misalnya di main viewer ini contoh. Tapi ini juga jarang gue pakai sih sebenarnya. Contoh di sini gue set actionnya adalah play on initialization ini ya. Jadi gue bilang kalau gamenya baru mulai itu langsung ke play ini. Nah, ketika button ini dipencet, ini langsung mulai juga. Artinya, menurut gua ini yang auto trigger at start ini sebenarnya jarang gua pakai dan jarang berfungsi juga. Jadi gua nggak merhatiin aja, udah intinya itu. Karena gua lebih senang pakai ini. Karena fungsinya sama aja gitu. Nah, ini gue jarang pakai, text to speech gue udah jarang pakai, notes jarang pakai, e-learning juga jarang pakai. Nanti ada case tertentu memang harus ada pakai e-learning, tapi sejauh ini Metaplay itu nggak pakai e-learning gitu. Nah, tadi kayaknya ada yang gue lupa deh. Kalau nggak salah itu, pakai deh e-learning, maaf. Nah, dia ada pecahan lagi. Ada beberapa sih yang nggak gue pakai sebenarnya. Nah, ini yang ribet nih. Contoh, e-learning itu dipakai, yang maksud tadi gue nggak pakai tuh ini nih. Question card, show report, show timeout. Ini juga nggak pakai nih. E-learning timer kita pakai, trigger upon target pakai, count to score pakai. Oke. Count to score itu artinya apa? Ini belum gue set. Nah, sebelum lu ngeset e-learning, nah ini lupanya gue. Sebelum ngeset action e-learning, pastikan di project. Terus kalau nggak salah tuh ada di e-learning ya. Nah, ini di enable dulu quiznya. Kenapa? Karena ya kita perlu nangkap skor-skornya kan. Kita perlu tahu skornya berapa gitu kan. Nah,
Ini ada skor 1. Dimulai initial score atau mulai skornya tuh 0. Enggak, kalau lu mau mulai 0, mulai skornya langsung dari 10 ya silahkan. Tapi gue biasanya pakainya 0. Nanti biar ditambah-tambah sendiri gitu. Nah, ini gue akan munculin sebuah ini angka skor tadi ya. Gue akan munculin di sini nih untuk munculin skornya. Ini adalah Koran Media. Ini skor 1. Gue kasih current score gitu ya. Nah, di sini gue set count to score-nya skor 1 jadi 10. Ya, ini count question scene nggak usah dipakai. Langsung done. Gue preview. Sorry ada suaranya. Nih. Aduh nggak kelihatan lagi John. Gue ganti jadi merah dulu deh. Dan ini gue perkecil. Nah, gini. Udah nggak apa-apa. Biar nyekrol juga itu cuma tampilan aja. Nah, di sini ada ini ada skornya, skor 1. Di sini kalau gue pencet pasti dia nambah 10. Tuh. Nah, ini kenapa langsung muncul? Yang harus kita nggak mau muncul. Oke, permasalahannya ada di salah gue malah buka OBS. Ada di sini. E-learning, project e-learning. Ini, don't finish quiz automatically. Nah, time limit ini adalah waktu. Jadi kalau lu lihat di game gua itu ada waktunya. Gua sambil contohin di game lah ya, biar ada bayangannya gitu. Biar nggak bingung maksudnya. Harus login. Dia ada di sebelah sini nih. Time limit itu di situ. Nah, sambil nunggu ya. Jadi yang biasa gue checklist ini sama ini. 2 ini enggak. Gue matiin. Gitu. Nah, ini udah biarin aja. Ini karena ini juga nggak bakal muncul gitu kan sebenarnya. Nah, ini e-learning action ini nggak, itu nanti aja lah. Gue akan kasih tahu. Oke, gue login ini. Sorry ya, ini memang internetnya busuk. Nih, gue play yang di depan mata aja deh, biar gampang. Ya, ternyata lama juga, sama aja. Kita balik dulu deh, ngeselin emang. Nih, itu count to score. Jadi yang time limit tadi intinya dia buat ada di ujung sini nih. Ketika game ini dikasih waktu cuman 7 menit misalnya untuk nyelesain game, keseluruhan game. Kalau kurang gimana, ya lu game over. Intinya gitu kan. Nah, ini count to score. Berarti kalau diklik dia akan nambah 10 gitu ya. Nah, selanjutnya ada karena ini nggak pakai ya kan. Yang gue pakai trigger upon target. Trigger upon target ini sama kayak if else. If else itu tuh kayak misalnya kalau ini terjadi, kenapa? Kalau itu nggak terjadi, kenapa? Terus kalau ada kemungkinan lainnya bisa terjadi, gimana? Contoh, gue akan bilang di sini gue akan count to score 10 ya. Berarti kan ditambah 10 tuh, skor 1 itu ditambah 10. Ini perhatiin baik-baik.
gua tambah, kalau ini diklik, gua akan nambahin skor 1 sama dengan 10. 10 poin. Kita ngesetnya di count to score. Nah, gua trigger upon target. Ini yang susah. Trigger upon target. Gua bilang kalau di sini on click skornya skor 1 ya objektifnya. Ini sebenarnya banyak sih, ada total score, current score dan total score beda. Ini current score. Kalau total score itu misalnya kayak gini. Jadi keseluruhan game skor 1 itu mempunyai 140. Itu total score. Current score-nya berapa? Tergantung. Jadi lu ada di tahap mana? Kalau misalnya tahap 2 ya berarti misalnya current score-nya 20 gitu kan. Kalau total score ya misalnya ada 100 ya 20 per 100 gitu kan. Elapsed time itu waktu yang udah dipakai. Dari 7 menit, misalnya lu udah pakai 3 menit. Nah, 3 menit yang di show. Nah, kalau remaining time itu misalnya dikasih waktu 7 menit. Lu udah pakai 3 menit. Ya, sisanya kan 4 menit. Remaining time adalah 4 menit. Questions answered itu biasanya kalau dipakai buat e-learning, itu kita nggak pakai. Items found nggak pakai. Visited media count juga nggak pakai. Gitu ya. Jadi gue biasanya mainnya seputaran skor aja. Kenapa cuman ke display skor 1? Ya karena kita cuma punya skor 1. Kalau ada skor 2, skor 3, skor 4 ya banyak di sini. Gitu kan. Nah, ini kondisinya. Ini misal ya. Kalau ini ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, atau lebih dari. Ya. Kalau ini mah harusnya lu operasi bilangan gini tau lah ya. Kalau misalnya di sini lu set 10, kurang darinya berarti dia 0 sampai 10. Kalau kurang dari ini, misalnya di sini lu set 10, ini gue set dulu deh 10 ya gitu ya. Kadang suka ngebug nih, kayak harus di blok semua. 10. Nah, misal kalau yang ini 0 sampai 9, ini 0 sampai 10, ini 10 doang, ini 10 sampai seterusnya, misalnya batasnya 20, ya 20. Kalau ini 11 sampai 20. Gitu ya. Nah, gue bilang di sini kalau count to score-nya ya. Nih, gue kasih aja lebih dari, atau enggak lebih dari aja, lebih dari 9 gitu ya. Lebih dari 9. Gue show apa ya? Gue show image aja deh, pop-up image. Wallpaper. Gini ya. Ini gue show image ini langsung. Jadi kondisinya kalau ini kan tadi gue klik, gue tambahin 10. Nah, dia ada lagi action yang ditimpa. Kalau pas diklik dia langsung jalan kondisi ini. Kalau skornya sama dengan 9, berarti gue munculin pop-up image. Kita eksekusi. Tak. Nah, gitu. Jadi karena skornya ini 10, di sini kita set lebih dari 9, kan 10 udah lebih dari 9 tuh. Ya otomatis ya ke pop up gitu. Kalau kita klik lagi, ya muncul lagi. Kenapa kok skornya tetap 10 bukannya ditambah 10? Count to score tuh hanya berlaku sekali. Jadi sekali lu klik hanya nge-trigger 10. Lu klik berkali-kali sampai 100 kali, ya bukan berarti dia jadi 1000. Tetap 10. Makanya gue klik berapa kali, dia cuma muncul if else aja atau kondisinya aja, skornya nggak nambah gitu. Itu count to score dan trigger upon target, itu yang penting. Dua itu penting sebenarnya. Kalau e-learning timer ini dia buat ngeplay atau ngepause, sama aja sih. Resume ini buat ngelanjutin, sebenarnya gue udah set sih. Biasanya kalau di Metaplay itu gue udah ngeset di sini on initialization, timernya langsung play gitu. Ini dia akan nge-pause atau nge-resume gitu ya. Sampai sini kalau ada yang mau ditanya terkait e-learning, silahkan di pause. Biasa abis itu langsung kirim ke gua listnya. Tulis dulu baru kirim ke gua, sorry.
Oke, gue kelupaan. Finish e-learning ini kalau misalnya dia udah, kalau dipencet gamenya itu dia akan menyudahi gamenya, ibaratnya gitu. Itu doang sih. Tapi itu udah otomatis. Udah otomatis gue pasang. Lo akan bekerja mungkin dalam template gue gitu. Gitu ya. Nah, itu seputar action. Oke. Action tuh seperti itu. Mau lu di skinnya PC atau di mobile, web atau mobile sama aja, semua sama itu si action. Oke. Silahkan ditonton dulu sampai habis. Kemungkinan agak sorean dikit, gue mau rekam lagi. Ini yang lain, nanti gue upload di beda video. Oke. Silahkan dicoba.